A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa barik sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah. Jika kita sesekali melihat atau mentafakuri alam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat saja, di belakang saya ini pemandangan yang begitu indah. Fabi ayyal rabbikuma tukadziban. Maha nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah. Subhanallah, indah sekali. Nah, di dalam kita menjalani rutinitas sehari-hari, seringkali kita masuk ke dalam kepenatan. Kepenatan yang membuat kita sesekali harus mengambil tarwih, relax atau refreshing. Dengan apa? Mungkin salah satunya dengan rihlah, dengan melakukan perjalanan, dengan mentafakuri alam, melihat fenomena-fenomena alam, melihat penciptaan-penciptaan Allah yang membuat kita bergetar hati kita itu. Ya, kenapa? Karena inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan, bagaimana itu yang namanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Karenanya kalau kita ingin terus bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, tidak melulu harus kemudian kita melakukan ritual-ritual ibadah. Ya, tentu ini penting sekali. Tetapi juga jangan kita sia-siakan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Misalnya ketika kita jalan-jalan, ketika kita melihat alam, jangan kita sia-siakan itu. Jadikan ini juga nilai ibadah. Dengan apa? Dengan tadi setidaknya kita mengaitkan dengan Allah dengan munculnya kalimat-kalimat thayyibah tadi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua fenomena-fenomena ini. Ya. Karena apa? Allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqna hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah di dalam ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia tidur, dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka kemudian mengatakan, tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan ini. Tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya memiliki arti, semuanya penting bagi seluruh kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena seringkali kita lalai, seringkali kita merendahkan, menganggap remeh segala sesuatu ciptaan itu. Padahal apapun yang Allah ciptakan, tidak ada yang remeh, tidak ada yang kecil. Semuanya sangat bergantung, berkaitan semuanya dengan penciptaan, dengan unsur, dengan kehidupan semua. Subhanallah. Karenanya kalau kita lihat, mari kita tafakuri, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanan. Ada apa di dalam makanan ini? Mari kita lihat. Ayatnya adalah falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ana sababnal ma'sabba, thumma saqaqnal ardu saqqa, fa ambatna fiha haba wa innaba wa qaba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba wa faqiyatan wa amba. Indah sekali ketika Allah mengajak kita untuk memperhatikan makanannya. Ada apa di dalam makanan? Ini ada hubungannya semua. Semisal begini, kita lihat saja pisang. Seandainya pisang yang ada di hadapan kita ini, mengapa Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela makanan? Mau itu enak, mau itu tidak, mau itu Rasulullah mencela. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh ciptaan Allah baik di makanan itu semuanya perfect, semuanya sempurna. Semisal begini, ada pisang. Ternyata waktu kita makan terus kemudian kita mencela, pisang ini sudah busuk misalnya. Loh, kenapa dimakan ketika sudah busuk? Gitu. Atau, mangga ini belum matang, kenapa dimakan sebelum matang? Karena penciptaan itu
sempurna sesungguhnya. Ketika kita makan tepat pada waktunya, ya itu akan nikmat. Ketika makanan itu keasinan, kemanisan, itu kenapa? Itu karena manusia yang menambah-nambahkannya. Tapi ciptaan Allah sudah sangat sempurna. Ketika Allah menciptakan yang pahit, menciptakan yang manis, menciptakan yang asin, semuanya subhanallah. Nah, pisang tadi, apakah bisa ada di hadapan kita dengan sederhana? Tidak, pemirsa. Jadi kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela makanan? Karena satu pisang saja yang ada di hadapan kita ini tidak dengan sederhana ada, tetapi dengan penciptaan yang begitu kompleks. Kita bongkar. Pisang, dari mana dia tumbuh? Dia tumbuh atau ada di hadapan kita pasti karena ada orang yang membelinya dari pasar. Dari pasar ada yang kemudian orang yang mengantarkannya. Kemudian ada orang yang memetiknya. Ada orang yang merawatnya. Ada orang yang menyiramnya. Tidak mungkin pisang ini tumbuh kalau Allah tidak tidak membelah bumi sebaik-baiknya. Ya, coba bayangkan kalau seandainya tanah ini tidak ada, semuanya marmer. Tapi Allah membelah bumi ini agar supaya bisa tumbuh tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian. Ya. Kemudian anasobab nal ma'asobba. Allah turunkan air dari langit. Jadi ketika biji ini ada dalam tanah, Allah turunkan air dari langit, bisalah kemudian pisang itu tumbuh, pohon itu. Ya. Kemudian Allah ciptakan dataran tinggi dan dataran rendah. Bayangkan, untuk apa gunung-gunung dan dataran rendah? Agar supaya angin mengalir. Ya, ketika udara mengalir dan tercipta angin, kemudian kita bisa merasakan betapa sejuknya udara itu. Tetapi bukan hanya itu, pemirsa. Ternyata air yang tadi turun dari langit, anasobab nal ma'asobba, ketika Allah menciptakan yang namanya matahari, terjadi evaporasi. Ya, air itu menguap dan kemudian titik-titik air itu dibawa oleh angin dan berkumpul menjadi awan. Dan inilah kemudian nanti akan turun lagi hujan. Oh subhanallah. Coba kita lihat. Ketika kita mentafakuri, Allah bilang apa? La ayatil li ulil albam. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam penciptaan Allah itu. Nah kita tafakuri. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanan ini tidak sederhana. Tidak sampai saja di situ, pemirsa. Setelah Allah tumbuhkan, kita makan, Allah menjadikan makanan itu turun ke perut. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi, pemirsa. Kalau nggak ada gaya gravitasi, kita makan, makanan itu akan ke atas. Dan bagaimana ada gaya gravitasi? Allah menundukkan wasakarolakum fis samawati wa fil ard jami'a minhu. Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, Allah menciptakan yang namanya manzilah-manzilah, planet-planet yang dengan itu kemudian terjadi gaya-gaya fisika sentripeta, sentrifugal yang membuat adanya gaya gravitasi. Itu ketika kita tadi bongkar ayat fal yanzurul insanu ila ta'amihi. Mulailah orang melihat bahwa subhanallah, dari makanan ini kemudian bergetarlah hati kita. Betapa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mempunyai makanan yang ada di hadapan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Karenanya ketika kita melihat alam, pemirsa basmalah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita harus mengaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, kaitkan segalanya dengan Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena ketika kita mengaitkan, kita mendapatkan selain ilmu, tetapi juga sebuah hikmah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita berzikir. Ada satu ilmu yang kita mesti terus kita kaitkan, kita jaga, yaitu berhubungan dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Wahyu yang pertama, ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, mari kita bongkar. Apa artinya Iqra? Iqra artinya bacalah. Tetapi kegiatan membaca ini tidak bisa serta-merta begitu saja. Membaca ini mestilah dia mengumpulkan informasi-informasi. Ya, semisal huruf-huruf. B
saja tidak ada artinya, A saja tidak ada artinya. Tapi kalau kita kumpulkan B, A, C, A, kita himpun, ini terdapat informasi yang kita bisa baca. Oh iya, bacalah. Ya. Apalagi kalau kita bongkar 14 abad yang lalu, ketika turun ayat tersebut, asbabun nuzulnya nih, malaikat Jibril menyatakan Iqra. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra sampai 3 kali. Artinya Iqra di sini bukan hanya sekedar membaca tulisan-tulisan, tetapi lebih luas lagi adalah menghimpun seluruh informasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menghimpun seluruh informasi dan mengaitkannya dengan nama Allah, Rabb yang menciptakan. Alhamdulillah ya. Nah, ketika kita memahami itu, mari coba kita kaitkan, kita latih. Apa hubungannya hari ini dengan Allah? Iqra. Apa hubungannya matahari ini dengan Allah? Apa hubungannya sungai ini dengan Allah? Apa hubungannya televisi ini dengan Allah? Apa hubungannya program ini dengan Allah? Apa hubungannya tanah ini dengan Allah? Apa hubungannya lampu, kamera dengan Allah? Semuanya kaitkan dengan Allah. Iqra. Apa hubungannya peristiwa ini dengan Allah? Apa hubungannya musibah ini dengan Allah? Apa hubungannya kebaikan ini, kejahatan itu? Ketika kita mengiqra segala keseluruhan, disitulah muncul bagaimana hakikat zikir kita, bagaimana hakikat kita menghadirkan Allah, mengingat Allah di dalam segala hal. Yang akhirnya apa? Subhanaka fakinna adzabannar. Maha suci Allah, kita memohon kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Ya, agar supaya langkah kita terus dituntun, dibimbing, dimudahkan, dilancarkan untuk apa? Agar supaya kita tidak melakukan maksiat-maksiat, agar supaya kita tidak lupa kepada Allah. Karenanya kembali lagi, falyanzuril insanu ila ta'amihi ana sabbabna al-ma'a sabban tsumma taqaqna al-ardu taqwa. Allah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah menumbuhkan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Allah menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, wa zaituna wa nahla. Bayangkan, inilah fenomena alam, dari mulai makanan. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan betapa berkuasanya Allah. Tulijul laili fin nahari wa tulijun naharu fil lail, kata Allah. Ya, Allah memasukkan yang namanya malam kepada siang, kemudian Allah memasukkan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy, kata Allah. Kemudian Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allah yang berkuasa menghidupkan, yang mematikan. Allah yang mengurusi segalanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Karenanya pemirsa Basmalah, mari sesekali kita tarwih, kita rihlah. Atau jika kita di dalam perjalanan, jangan biarkan perjalanan itu sia-sia. Kaitkan dengan Allah. Mari kita mentafakuri alam ini. Mari kita mengiqra segala hal apapun yang kita lakukan. Jadikanlah nilai ibadah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung karena kita selalu mengkaitkan segala sesuatunya kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Allah, Allah ya Allah, di saat yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program dan acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, kami memohon ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya mulikal, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati yang lemah ini menjadi hati yang kuat ya Allah. Ya Allah, yakinkanlah hati yang ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati ini dari rasa ujub ya Allah. Dari rasa syirik, dari rasa iri, dari rasa dengki ya Allah. Dari kemunafikan ya Allah. Jujurkanlah hati ini ya Allah. Jadikanlah hati ini hati yang selamat, qalbun salim ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ijabahlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah,
Mohon maaf, kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.